Ya, halo dan balik lagi di video Icework. Jadi kali ini gue akan kulik fitur lagi atau kulik aplikasi lagi yang namanya Yo WhatsApp. Nah, Yo WhatsApp ini adalah aplikasi WhatsApp Mode yang mana banyak banget digunakan oleh pengguna Android ya. Sebagaimana kita tahu kan WhatsApp itu adalah sebuah aplikasi chatting yang sangat populer. Tapi mungkin ada beberapa pengguna WhatsApp yang kurang puas dengan fitur-fitur yang dihadirkan oleh WhatsApp official sehingga akhirnya mereka menggunakan WhatsApp Mode. Pertanyaannya adalah atau yang sering dipertanyakan adalah apakah menggunakan WhatsApp Mode atau Yo WhatsApp yang akan gue bagikan saat ini masih aman? Jawabannya adalah masih aman karena gue masih pakai dan tidak terban sama sekali. Walaupun gue masih install karena gue baca beberapa artikelnya itu dan dari situs developernya ini masih aman banget. Dan kedua, untuk install aplikasi ini harus root enggak? Jawabannya, aplikasi ini bisa diinstal pada smartphone yang sudah di-root atau bahkan belum di-root. Kebetulan aja smartphone gue ini sudah di-root. Kalau belum di-root pun tetap bisa install kok, bukan berarti yang sudah root bisa install, yang belum root tidak bisa install. Pokoknya seperti itulah ya. Dan di sini gue kebetulan udah install. Ya, ini WhatsApp gue kebetulan nih tampilannya seperti ini. Gue belum edit tema sama sekali dan ini masih bawaan dan ini benar-benar kayak apa ya, bisa dibilang WhatsApp bener-bener mirip kayak WhatsApp yang kalian download di Play Store ya. Nah, di sini kita akan coba kulik fitur-fiturnya. Gue akan masuk ke setting. Kemudian di sini ada yang namanya Yo Settings dan juga Settings. Nah, kalau settings biasa kayak gini, ini untuk ke apa namanya? Untuk ke bagian setting pada umumnya kayak account, chat, notification, data, and storage usage. Yang mana setting ini tuh bisa teman-teman lihat atau teman-teman temukan di WhatsApp official yang ada di Play Store. Tapi kita akan masuk ke Yo setting ini. Nah, dari Yo setting ini ada banyak banget pilihan sub menunya. Ada privacy and security yang mana gue akan coba kulik satu-satu ya. Untuk bagian general itu hide last scene, dimana kalau misalnya teman-teman chatting itu last scene-nya jadi nggak akan nongol. Jadi nggak akan kelihatan teman-teman tuh terakhir online itu kapan. Nah, kalau misal teman-teman mau menyembunyikan, tinggal dicentang aja kayak gini. And disable forward. Disable forwarded ini adalah allow you to resend message without forwarding text. Jadi kalau misalnya teman-teman nge-forward text dari si A ke B, itu nggak ada tulisan forwarded gitulah, kayak gitu pokoknya. Dan itu cuma teman-teman aja yang kayak gitu. Tapi kalau ada yang lain dan menggunakan WhatsApp biasa, itu akan tetap kelihatan. Jadi kita hidupkan aja. Kemudian untuk status, ini yang paling gue seneng, dimana hide view status ini kan aslinya mati kayak gini ya. Ini ketika teman-teman lihat status WhatsApp punya yang ada di kontak kalian, kalau ini dihidupkan nanti nama kalian tuh nggak akan muncul. Tapi resikonya adalah ketika teman-teman update status WhatsApp dan mau lihat siapa aja sih yang sebenarnya ngelihat status WhatsApp kalian, itu nggak bisa. Jadi itulah hebatnya WhatsApp, dimana dia fair. Jadi kalau teman-teman menyembunyikan hide view status, otomatis teman-teman juga nggak bisa ngelihat siapa aja yang ngelihat status teman-teman kayak gitu. Dan yang kedua ada anti delete status, ini gue suka banget. Jadi ketika kalau teman-teman chatting sama seseorang dan dia mungkin salah kirim, kemudian ditarik pesannya atau dihapus untuk for everyone, dan itu akan tetap muncul, itu akan tetap ada. Paling cuma ada logo silang gitu aja menandakan kalau pesan itu sudah dihapus tapi teman-teman masih bisa baca. Oh, sorry, ini untuk statusnya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kontak gitu ya, punya kontak atau punya teman yang update status dan kemudian statusnya dihapus, itu tetap teman-teman bisa lihat kayak gitu sih. Sebenarnya sama aja, sama kayak di chats ini yang anti delete message, ini juga sama, bedanya cuma ini untuk di message atau di percakapan conversation kayak gitu ya. Dan show blue ticks after replay, ini gue nggak begitu pakai sih ya, jadi gue biasa aja sih. Dan mungkin ini lebih kayak contact will only see blue ticks after you replay. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat chat atau teman-teman ngebales chat orang atau ngebaca chat orang, biasanya itu kan biru, ya nggak sih, menandakan kalau chat teman-teman tuh udah dibaca sama orang atau teman-teman udah ngebaca chat orang lain. Nah, kalau ininya dihidupkan nih, nanti si penerima pesan dari teman-teman itu akan nerima dua centang biru itu ketika teman-teman balas, kayak gitu aja sih perbedaannya. Sama aja, ini juga mengumpetin apa ya, ngejaga privasi teman-teman juga sih kalau menurut gua sih seperti itu. Kemudian ada lagi masuk yang lebih dalam, ada kontak. Ini kan ada bisa disetting ya kalau teman-teman untuk di kontaknya masing-masing, hide blue tick supaya centang birunya tidak kelihatan. Kemudian hide second tick supaya dua centang itu tidak terlihat. Hide blue microphone yang mana menandakan kalau misalnya teman-teman dengerin VN dari teman lain gitu ya, si A dikirimin VN sama si B, kemudian si A mendengarkan, itu nanti nggak akan jadi biru VN-nya, tetap hijau.
Dan high typing kayak gini. High typing tuh ketika teman-teman mengetik atau membalas pesan tuh nggak ada tulisan sedang mengetik atau is typing gitu ya. Ini kalau untuk spesifik ke kontak, misalnya mau dibuat kayak gitu silakan aja di oke. Kemudian di grup juga sama, kalau mau dihidupkan lebih spesifik juga. Kemudian ada di broadcast, hide blue tick, hide second tick, sama kayak gitu juga ya. Ini untuk privacy and security-nya udah, kita back, kita masuk ke universal setting. Kalau universal setting tuh lebih kayak untuk yang universalnya ya. Tapi ada yang harus diperhatikan di bagian others yang ini nih. Increase forward limit nih ya. Increase forward limit, forward message up to 300 chat. Jadi ketika teman-teman nge-forward chat orang sebanyak 300, itu akan kena limit. Tapi kan pertanyaannya gini, kita nggak mungkin nge-forward sekian banyak pesan kan. Jadi ya menurut gue ini dimatiin juga nggak apa-apa, karena di sini juga ada notifnya. You might be banned if too many people forwarded. Jadi kalau misalnya teman-teman terlalu banyak nge-forward pesan, itu juga bisa menimbulkan ban. Gue nggak tahu ini berlaku di Yo WhatsApp atau di WhatsApp official juga sama, tapi gue lebih memilih untuk mematikan ini. Kalau misalnya teman-teman mau dihidupkan juga nggak apa-apa gitu kan. Kalaupun dihidupkan gue juga nggak tahu, karena mungkin gue nggak pernah nge-forward pesan dari orang-orang segitu banyak gitu kan, bahkan sampai 300 kali atau berapa. Tapi menurut gua limit 300 chat ini berlaku pada WhatsApp official. Nah, kalau misal ini dihidupkan, semisal teman-teman itu apa namanya ya, nge-forward sampai 300 chat gitu kan, 300 chat itu nggak akan kena banned. Menurut gua sih seperti itu ya. Untuk yang di bagian tadi nih, universal setting dan juga others gitu kan, increase forward limit, gue mungkin menghidupkan juga boleh, nggak dihidupkan juga nggak apa-apa, terserah teman-teman aja sih ya. Nah kemudian ada hide media from gallery, kalau misalnya teman-teman nggak mau WhatsApp image-nya itu masuk, atau apalagi teman-teman yang pakai auto download image atau auto download video di WhatsApp gitu kan, kadang dari grup itu kan suka spamming kayak gitu ya, kirim-kirim gambar yang nggak jelas gitulah, yang nggak penting sebetulnya. Itu cuma menu-menuin storage saja. Kalau misal teman-teman mau dihidupkan tiga-tiganya silakan, kalau enggak juga nggak masalah. Untuk send status in best quality atau di 100% gue dihidupkan aja supaya di yes, nanti dia akan restart dengan sendirinya sih. Kita akan balik lagi ke IO settings di universal settings. Kemudian ada disable media share limit. The default limit of media share amount is 30. Jadi kalau misal teman-teman ngirim gambar mungkin ya, limitnya itu adalah 30 gambar. Tapi kalau misalnya ini dihidupkan, ya ini dihidupkan, ini kan kalau dihidupkan mesti restart lagi ya. Nanti gue restartnya terakhir aja lah ya. Itu jadi bisa lebih dari 30 gambar kayak gitu ya. Kemudian ada lagi increase send media atau status MB limit. Jadi ini misalnya kalau teman-teman ngirim foto, video, audio atau status, itu bisa dilepas limitnya lebih dari 80 MB. Ini mesti di restart juga. Kalau mau dihidupkan, akan dihidupkan aja. Kita bisa pilih maybe later sih ya. Kemudian ada send 5 minute status. User who also enable this option in your WhatsApp can see status up to 300 second. Teman-teman bisa update status sampai 5 menit, tapi yang bisa ngelihat itu cuma orang-orang yang pakai WhatsApp dan menghidupkan opsi ini kayak gitu. Jadi ini udah ada keterangannya ya, tapi kalau dihidupkan juga nggak apa-apa, nggak juga nggak masalah, kayak gitu aja sih. Ini disable media limitnya tadi gua hidupkan, sorry ini gua pindah dulu. Oke, maybe later. Dan kemudian send photo in best quality tentu saja, karena udah semua kita restart aja nggak apa-apa. Kita tinggal nanti masuk lagi ke Yo settingnya, Yo setting, kemudian universal setting. Ini tadi udah semua kita setting, kita back, kita masuk ke home screen. Nah di ini ada disable contact online toast, yang mana kalau misalnya teman-teman punya kontak dan teman-teman mau tahu nih, misal gebetan ya, gebetan teman-teman lagi online atau enggak, itu teman-teman nggak perlu masuk ke dalam chatnya. Jadi tinggal apa namanya, tinggal nungguin aja di lobby atau di bagian kayak gini, nanti dia muncul di bawah sini biasanya sih. Kan muncul kayak misal user A is online atau user A sedang online, biasanya di sini munculnya. Kemudian masuk lagi Yo setting. Tapi kalau teman-teman mau hidupkan silakan, kalau gue sih ngikutin defaultnya aja ya. Karena menurut gue ini nggak penting-penting banget, jadi gue disable kayak gitu. Kemudian ada time store, ada DIY time, ada color font. Untuk color font sendiri gue nggak tahu itu apa, makanya nggak mau gue otak-atik di sini karena ini lama banget loadingnya ya. Makanya gue lebih milih buat nggak usah gitu kan. Dan time store tentu aja kalau teman-teman mau ganti tema. Dan di sini yang paling spesial adalah dari segala versi WhatsApp mode yang pernah gue pakai adalah DIY theme.
kenapa sih, apa yang membedakan? Padahal semua tema itu juga ada gitu kan untuk DIY temanya atau membuat tema itu sendiri. Yang membedakan ya WhatsApp daripada WhatsApp mode lain atau mode WhatsApp lain, yang mungkin yang selama ini gue tahu kan baru FM WhatsApp ya, mungkin yang lainnya juga sama kayak ya WhatsApp gini. Ini untuk bagian sininya nih, untuk bagian DIY temanya itu dia keren banget sih. UI-nya kayak gini, jadi lebih memudahkan gitu loh. Kayak layout ada diganti kayak gini gitu kan, status and preview settings. Misalnya mau diubah kayak gimana, ini jadi keren banget sih. Cuman mungkin perlu waktu untuk menyesuaikan dirinya, dan itu ada previewnya juga kayak gini tuh ya nanti jadinya gitu kan. Jadi ketahuan gitu untuk bagian home, untuk bagian statusnya juga nanti bisa dicek juga gitu, statusnya kan pindah ke sini ya, kayak gitu. Untuk terus juga untuk bagian apa namanya, conversation chat, ini keren banget sih asli. Dan mungkin gue baru nemuin ini di ya WhatsApp, gue nggak tahu mungkin ada yang sama atau enggak, tapi gue nggak akan buat di sini karena gue nggak mau terlalu panjang juga video gue ya. Ini intinya keren banget sih ya. Kenapa gue bilang kayak gitu, karena kalau ini kan customize-nya ya, customize temanya. Untuk ya WhatsApp, gue akan kasih tahu untuk yang FM WhatsApp yang gue pakai. Kita masuk ke Fuad Modes, kemudian masuk ke FM Themes, dan kemudian sorry bukan FM Themes. Nah di sini bedanya ini FM WhatsApp. Yang mana kalau teman-teman mau ngedit tema itu sendiri, teman-teman tuh harus masuk dulu ke home screen, pilih bagian header, kemudian di setting nih semua nih. Diganti baik itu warnanya atau apanya lah. Kayak gini floating action buttonnya, kemudian status. Ini bener-bener manual gitu kalau FM WhatsApp kan. Jadi UI-nya itu kita nggak bisa lihat secara langsung. Jadi harus satu-satu. Back dulu, masuk ke menu headernya, masuk ke menu rows-nya, ke menu floating action buttonnya, statusnya dan segala macam. Dan beda sama ya WhatsApp. Kalau ya WhatsApp ini bener-bener kelihatan semua gitu. Gila sih, keren banget ya. Ini the best banget sih. Gue baru tahu juga gitu kan. Tapi ya gue nggak akan ngulik untuk temanya karena pasti akan panjang banget, sekali lagi gue bilang ya. Ini itu aja sih. Kemudian kita back. Dan untuk bagian dari menu-menunya dan juga sub menunya udah gue kulik tadi ya. Mungkin semoga aja jelas juga untuk kalian gitu kan. Kemudian kita back. Nah di sini tuh ada tombol airplane mode gitu ya. Ini kalau kita tap ada yang namanya DND mode ya, atau airplane mode kalau gue bilangnya sih, tapi DND. If DND mode is enabled, you will not receive or send any message until you disable it. Jadi maksudnya gimana sih? Ketika teman-teman menghidupkan mode DND mode ini, teman-teman tuh akan tetap bisa hidup mobile datanya, tapi WhatsAppnya itu nggak akan aktif gitu loh. Jadi orang mau nelpon teman-teman kayak mau ngechat itu nggak akan hidup gitu, nggak akan masuk gitu, nggak akan centang dua, tetap checklist satu seperti itu. Nah sebagai contoh gue akan coba chat ke nomor gue yang utama, ke nomor yang ini ya. Ini mode DND nya belum gue hidupkan. Oke, ini gue akan coba, ini dari nomor gue, nomor yang ini ya, yang nomor yang di WhatsApp ke WhatsApp FM gue. Misal gue coba tes kirim, nanti dia akan masuk nggak notifnya, kita cek dulu ya. Tungguin. Bintang 2 ini udah kekirim, udah masuk ke nomor gua. Dan kita akan coba bales. Tes juga. Oke, ini masuk ke sini. Oke, masuk, dan kita akan coba hidupkan DND mode atau airplane mode-nya. Ini kan udah gue baca nih ya. Pesannya masuk tadi kan gue bales. Ini gue coba hidupkan. Oke. Dia akan nge-restart dengan sendirinya, nggak masalah. Oke, ini udah, kita akan balik ke FM WhatsApp. Kita coba message dia. Tes lagi. Ini nggak ada masuk pesan. Ini gue udah ngechat ke ya WhatsApp gue, tapi ini belum masuk di sininya. Di ya WhatsApp gue belum masuk untuk chatnya ya. Belum masuk sama sekali, nggak ada. Oke, sini. Coba kita telepon. Ada pilihannya dua, ada voice call, ada phone call. Kita pilih voice call. Statusnya akan calling. Harusnya dia masuk sih ya. Walaupun dia satu nomor atau satu perangkat, dia harusnya masuk sih. Tapi ini jadi calling gitu kan. Kita matiin aja. Kemudian kita message lagi. Spam chat lah ya. Tes. Oke, ini udah kekirim nih, tapi belum masuk gitu kan di WhatsApp gue. Sekarang mari kita cek WhatsApp-nya. Di ND mode-nya kita matikan.
Kita matikan seperti biasa, dia akan refresh lagi. Kita lihat apakah pesannya akan masuk. Nah, ini tadi miss call 2 kali, nggak kejawab. Di sini nggak masuk juga. Kemudian di chatnya ada spamnya sampai 8. Kayak gitu. Oke. Jadi teman-teman paham ya, untuk install aplikasi ini juga gampang banget. Kalau misal teman-teman pakai WhatsApp official, coba dicek dulu gitu loh, di backup dulu chatnya. Takutnya nanti dia nggak bisa diinstal ya WhatsAppnya karena mungkin sama package-nya. Tapi kita coba cek dulu di sini tuh dia package-nya apa ya. Untuk ya WhatsApp-nya itu apakah dia berbeda atau sama? Oh, enggak, dia versinya dia package-nya adalah com.yowhatsapp ya, com.yowhatsapp. Jadi kalau package-nya itu com.yowhatsapp, misal teman-teman di handphonenya itu udah install WhatsApp official gitu ya, WhatsApp dari Play Store. Kan itu kalau WhatsApp dari Play Store itu package-nya itu com.whatsapp.com misal seperti itu, atau com.whatsapp aja. Nah, kalau misalnya package itu udah diinstal, teman-teman install Yo WhatsApp itu masih bisa. Kenapa? Karena package-nya itu berbeda dengan WhatsApp official yang teman-teman download di Play Store. Jadi ini masih aman. Jadi teman-teman bisa download dan install 2 WhatsApp ya. Ini WhatsApp official dari Play Store, kemudian Yo WhatsApp, dan kalau mungkin teman-teman kurang pakai WhatsApp-nya lagi, bisa pakai FM WhatsApp dengan package yang berbeda juga. Ini seperti itu. Oke, mungkin segini aja dulu untuk kulik singkat gua tentang aplikasi Yo WhatsApp versi terbaru. Kalau teman-teman suka, teman-teman bisa kasih like, share, dan juga di subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. See you and bye-bye.